Assalamualaikum, sahabat Diza. Ini adalah podcast pertama di Diza Akademi Kreatif. Kita mau bincang-bincang sama direkturnya Diza Akademi Kreatif. Kita akan kenalan dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Diza Akademi Kreatif? Oke, Ibu, boleh kenalan dulu ini dengan Ibu siapa? Oke, halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Perkenalkan, saya Dina Rasalina yang biasanya suka dipanggil Ibu Dina, Bapak ya. Kebetulan di sini itu saya sebagai salah satu apa ya Pak, nggak enak banget ya direktur ya, pimpinan kali ya. Iya, bisa. Oke, sebagai pimpinan dari Diza Akademi Kreatif yang saat ini sudah berdiri kurang lebih 2 tahun, mau 3 tahun ya Pak ya, mau 3 tahun jalan. Alhamdulillah, Diza itu terbentuk dari orang-orang yang memiliki kreatif. Oke. Jadi apa nih dulunya yang mendorong Bu Dina mendirikan Diza Akademi Kreatif nih? Motivasi saya ketika Diza terbentuk ini adalah dilihat dari beberapa potensi yang kebetulan banyak, nggak banyak ya, ada beberapa yang berpartner dengan kita, dengan saya secara personal itu orang-orangnya pada kreatif Pak. Jadi dari situ ya kenapa enggak sih kalau misalkan kita punya potensi dan kebetulan potensi itu banyak gitu loh Pak. Jadi ketika potensi itu banyak ya udah kita garap aja yuk bikin buka lembaga kursus dan pelatihan ini dengan tim yang benar-benar orang-orangnya kreatif. Jadi biar nggak stuck Pak, kalau kita katakan ya orang kreatif itu kan nggak berhenti sampai di situ Pak, kalau ada rumahnya gitu loh. Nah jadi biar mereka juga dituntut untuk lebih apa ya, lebih update lah Pak gitu dari zaman yang sekarang yang serba digital juga kan ya. Nah, seperti itulah. Oh, jadi intinya Diza Akademi Kreatif ini maknanya apa, filosofinya gimana nih? Diza itu sebetulnya sudah ada di tahun 2000 Bapak ya. Kisah sedikit, ini tuh sebetulnya produk dari makanan saya Pak di cake and cookies gitu kan. Nah terus ketika ingin mendirikan Diza Akademi Kreatif itu sebetulnya terbentuk dari dua nama anak saya, Dika dan Feliza. Nah itu jadi kita singkat jadi Diza. Nah dari akademiknya kita kebetulan saya menyukai dunia pendidikan Bapak. Nah dari dunia pendidikan ini akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang kreatif yang akhirnya saya ciptakan kreatif. Oh, jadi ini berarti bidangnya bergerak pendidikan ya? Tuh di pengembangan vokasi. Nah, kira-kira program Diza tuh untuk pendidikan ada apa aja ya? Banyak banget Bapak, kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga ya Pak ya, dan lingkungan sekitar juga. Cuman fokus di utama kita adalah di bidang administrasi perkantoran atau sering juga sekarang dikatakan Microsoft Office ya Pak ya. Gitu. Nah seperti itulah. Jadi kebetulan kita spesialisnya di Microsoft Office Bapak. Oke. Nah, tantangan terbesarnya nih apa nih di dunia pendidikan ini nih? Kadang-kadang gini ya Pak ya, saya itu secara teknis setelah saya banyak pelajari ya Pak ya di bidang pendidikan ini, ada yang dikatakan basic, advance ya, terus terkadang kita suka terpecah, ini bisa, itu bisa, dan katanya ketika realisasi kita itu tidak mix and match Pak. Itu terkadang kita susah untuk menerka ya Pak ya dari pembicaraan ketika kita action, karena kita di sini kebetulan hampir 90% itu praktik Pak, bukan teori ya. Jadi otomatis ketika misalkan mungkin ada pergerakan, gimana sih kalau misalkan siswa nih mau kursus ke kita itu harus melalui tes dulu gitu. Cuman kadang-kadang siswa juga kan saya mau kursus gitu Pak, masa saya harus tes dulu gitu. Nah karena kan kita sebetulnya di situ tuh harus tahu juga kemampuan dia tuh benar mau ambil basic atau advance gitu Pak, kan sebetulnya itu acuannya ya melalui tes itu. Jadi desain ini mungkin kalau saya simpulkan pelatihan atau kursusnya menyesuaikan dengan kebutuhan si siswa ya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhirnya,
Apa mimpi jangka panjangnya untuk Diza Akademi Kreatif? Mudah-mudahan hadirnya Diza ini bisa memberikan motivasi untuk banyak orang bahwa harus tetap berkarya, kreatif, dan maju lebih besar lagi untuk Diza, biar nanti kehadiran kita di sini itu bisa membantu banyak orang, Pak. Oke, jadi tujuannya adalah mulia ya untuk membantu banyak orang. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kira-kira sekilas tentang Diza Academy. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan bincang-bincang. Kami juga selalu suka akan berbincang-bincang bersama UMKM juga karena di kami ada program digital marketing tentunya untuk UMKM dan desain grafis juga bisa untuk UMKM ataupun pelajar ya. Jangan lupa di subscribe dan di follow channel ini, dibunyikan loncengnya, like dan subscribe, komen jika ada pertanyaan ya. Saya Bagus undur diri bersama Budina, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.